Bab 282. Kepulangan Colden Ye. Claire Sen menatap Andri Han dengan keras kepala. Ketika masalah belum sepenuhnya terungkap, dia sudah tidak boleh lagi memberitahukannya pada orang lain. Apalagi Andri Han adalah kakak dari Sally Han, jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik maka Sally Han akan membencinya. Awalnya dia sudah marah, ditambah lagi nanti dibenci akan menjadi semakin sedih. Tetapi ketika dia melihat Sally Han yang terbaring di bak mandi dengan lumuran darah, dia mengawasinya dan mengatakan padanya bahwa dirinya tidak ingin lagi hidup membuat jantung Claire Sen berkedut dan seketika itu juga dirinya merasa seperti iblis. Dialah yang memaksa Sally Han menempuh jalur ini. Tidak masalah jika kamu tidak ingin menceritakannya. Andri Han berdiri dan dengan wajah tenangnya berkata, "Kamu istirahat dulu di sini." Setelah berkata, Andri Han pun segera pergi. Claire Sen melihat hal ini dan segera menghampirinya dan berkata, "Apakah ruangan perawatan intensif masih belum bisa aku masuki?" "Benar, sehingga kamu tidak perlu khawatir." Claire Sen berpikir dan merasa bahwa dirinya tidak masuk saat ini sehingga dia tidak bisa terus berada di sini untuk menghindari Colden Ye mengetahui peristiwa ini. Terpikir hingga hal itu, Claire Sen berkata, "Kalau begitu aku pulang dulu hari ini. Aku akan datang menjenguknya lagi setelah 24 jam berlalu." Mendengar hal ini, bibir Andri Han bergerak dan mengangguk. "Boleh, supirmu sudah menunggumu di depan, kamu sudah bisa langsung pulang." "Baiklah." Setelah berpamitan dengan Andri Han, Claire Sen keluar dari kamar sendirian dan ketika sudah berada di depan pintu, dirinya membalikkan badan dan berterima kasih pada Andri Han karena dialah yang mengurus kamar pasien dan membiarkannya menetap di sana dengan tenang. Andri Han dengan wajah tenangnya mengangkat tangan kemudian melihat jam tangannya dan berkata, "Aku masih ada urusan lain di kantor, kamu pulanglah dulu." Claire Sen terdiam sesaat dan dia bahkan mengira bahwa Andri Han akan menetap di sini untuk menjaga Sally Han, namun hal ini justru tidak disangka. Kemudian ia berpikir, ruangan perawatan intensif selalu diawasi 24 jam sehingga bukankah akan menghabiskan waktu jika ia berada di sini. Claire Sen merasa lega dan bersama dengan Paman Goldwyn meninggalkan rumah sakit. Ketika dalam perjalanan pulang menuju Great Lake Villa, wajah Claire Sen tidak begitu baik karena dia melihat pemandangan di luar jendela dan terpikir dengan Sally Han yang berlumuran darah membuat hatinya menjadi tidak tenang. Dalam 24 jam, suster perawat yang ada di sana akan merawatnya bukan? Terpikirkan hal ini, Claire Sen memejamkan matanya dan merasa bahwa dirinya lelah secara fisik dan mental. Paman Goldwyn yang berada di bangku depan mungkin melihatnya tidak nyaman dan berusaha menghiburnya. "Nyonya muda, Nona Sen adalah orang yang beruntung, tidak akan ada masalah sehingga kamu bisa tenang." Mendengar hal itu, Claire Sen kembali sadar dan dirinya membuka matanya melihat Paman Goldwyn yang sedang mengemudi dan berkata, "Paman Goldwyn, masalah hari ini." "Nyonya muda tenang saja, aku Paman Goldwyn sudah berumur setengah abad sehingga tidak akan sembarangan berbicara." Claire Sen baru bisa tersenyum, "Terima kasih, aku bukannya tidak ingin mengatakan padanya, aku hanya merasa bahwa masalah ini tidak ada hubungan dengannya sehingga tidak ingin ku beritahu padanya." "Maksud Nyonya muda bisa aku mengerti." Claire Sen menurunkan matanya ketika selesai berbicara. Dia mengatakan pada Paman Goldwyn di depan bahwa masalah ini tidak ada hubungan dengan Colden Ye, namun apakah benar tidak ada hubungan? Apakah benar bahwa percobaan bunuh diri Sally Han bukan karena mereka? Setelah kembali ke Great Lake Villa, angin bertiup hingga membuat Claire Sen menggigil kedinginan. Kemudian Berta Zhu menyapanya, "Apakah Nyonya muda kedinginan? Cuaca sekarang dingin, segeralah masuk." Setelah selesai berbicara, Berta Zhu memperhatikan bahwa pakaian yang dikenakan Claire Sen bukanlah pakaian yang dikenakan ketika keluar sebelumnya. Dia sedikit kebingungan dan ketika dirinya ingin membuka mulut untuk bertanya, dirinya melihat Paman Goldwyn yang memberikan isyarat di belakang Claire Sen.
Berta Zhu adalah orang tua di daerah ini sehingga dia segera menarik kembali kata-kata yang ingin dilontarkannya dan hal ini membuat Claire Sen kembali ke kamarnya dengan putus asa. Berta Zhu melihat ke arah punggungnya yang menghilang dari pandangannya sebelum melangkah maju dan bertanya. Paman Goldwyn, apa yang terjadi hari ini? Kelihatannya Nyonya Muda tidak begitu nyaman. Mendengar hal itu, Paman Goldwyn menarik nafas. Memang ada peristiwa yang terjadi hari ini namun bukan masalah besar dan sudah diselesaikan. Paman Goldwyn, masalah apa? Kamu harus memberitahuku. Berta Zhu tidak sabar untuk bertanya. Paman Goldwyn melihat dia yang begitu tidak sabar dan merasa bahwa dirinya sepertinya tidak akan berbicara sembarangan dan memutuskan untuk memberitahu Berta Zhu peristiwa yang terjadi hari ini. Kurang lebih adalah tentang Claire Sen yang pergi untuk bertemu temannya namun tanpa alasan yang jelas. Temannya ini mencoba untuk melakukan bunuh diri mungkin dikarenakan masalah asmara kemudian mereka segera menyadarinya dan membawanya ke rumah sakit. Setelah mendengarkannya selesai, Berta Zhu menganggukkan kepala. Teman baik tiba-tiba mencoba bunuh diri. Kemungkinan besar adalah karena terkejut dengan suatu hal. Kalau begitu aku akan menghibur Nyonya Muda kemudian hal ini juga tidak akan aku infokan sembarangan. Hari juga sudah malam dan kamu lebih baik pulang istirahat. Baiklah. Aku mengetahui bahwa kamu adalah gadis yang pintar, kalau begitu aku pergi dulu. Setelah Claire Sen kembali ke kamar tidur, dia langsung duduk di sofa sambil menatap ke depan dengan putus asa dengan kondisi mata yang tidak fokus. Berta Zhu menuangkan semangkok sup panas. Nyonya Muda, minumlah sedikit sup panas ini untuk menghangatkan badan. Melihat mangkok sup dengan embun yang mengepul, pandangan Claire Sen berubah menjadi ketika Sally Han menuangkan darah. Secara perlahan, mangkok sup itu berubah menjadi darah dan meneteskan cairan yang mengejutkan penglihatan serta otaknya. Awalnya Claire Sen dengan bibir pucatnya bergetar dan hal ini membuat Berta Zhu menyadari ada sesuatu yang aneh dengannya. Ketika dia mengerutkan keningnya dengan ragu, Claire Sen tiba-tiba berteriak kemudian mengulurkan tangan untuk menyapu mangkok itu. Suara ledakan. Mangkok kaca itu langsung terjatuh dan pecah menjadi beberapa bagian. Berta Zhu terkejut dan menatap dengan mata besar. Tanganmu, Nyonya Muda. Claire Sen hanya merasakan kepanasan di tangannya ketika dia mendengar teriakan Berta Zhu dan dia baru sadar dan menyadari bahwa itu bukanlah darah melainkan semangkok sup. Hal ini membuat Berta Zhu yang berada di sampingnya menatap Naya dengan penuh kecurigaan. Dia baru menyadari apa yang dilakukannya kemudian Claire Sen menggigit bawah bibirnya dengan kesal. Maaf, Berta Zhu, barusan aku. Tidak apa-apa, Nyonya Muda. Mendengar dia yang meminta maaf, Berta Zhu terkejut dan setelah beberapa waktu baru mencoba menghiburnya. Aku sudah mendengar permasalahanmu dari Paman Goldwyn dan adalah hal yang tenang bahwa kamu menjadi tidak tenang saat ini. Jika Nyonya Muda belum bisa minum sup ini, lebih baik mandi dulu dan aku akan memanaskan sup ini agak malam. Kamu mengetahui hal ini? Kamu, apa yang terjadi? Claire Sen menatap dengan mata besar dan ketika dia ingin memberitahu Berta Zhu untuk tidak menyebarkan informasi ini, tiba-tiba terdengar suara dari Golden Ye dari luar. Ekspresinya seketika berubah dan kenapa Golden Ye kembali begitu cepat. Sambil memikirkannya, Golden Ye yang menggunakan kursi roda sudah berada di ruangan dan Claire Sen menatap Golden Ye dengan takjub. Tuan Muda, kamu sudah pulang. Setelah Golden Ye memasuki ruangan, dirinya terdiam melihat kekacauan di lantai kemudian melihat wajah Claire Sen yang pucat. Jantung Claire Sen berdetak dengan kencang dan dia menatap Berta Zhu dengan tidak sadar. Ada apa? Reaksi Berta Zhu begitu cepat, dirinya bergegas ke Claire Sen dan menjawab, maaf, Tuan Muda. Aku yang tidak berhati-hati membuat mangkok sup itu jatuh dan membuat tangan Nyonya Muda terluka. Bersambung.